Naik gunung tuh lebih kayak sekarang tuh kayak lifestyle sih. Bukan lifestyle sih, kayak gaya-gayaan gitu. Kayak suatu, ini gue naik gunung. Gue anak gunung nih. Gue anak gunung loh. Ada suatu Pride tersendiri gitu. pride tersendiri gitu loh. Secara kebutuhan ekonomi naik lah nih pendapatan segala macam. Tapi secara alam Jadi gunung rusak. Rusak ya. Oke. Ya enggak, cuman orang. Gua termasuk salah satu orang yang rusak. Katanya kalau di gunung itu kita nggak boleh ngomong sembarangan ya, Mas Awe. Yep. Sembarangan tuh dalam arti kayak dasar lu binatang atau apa gitu. Karena itu mengganggu orang yang berpenghuni di sana ya. Itu bener nggak sih, Mas Awe? Kenapa sih kita semua harus naik gunung? Kalau gua malah jangan naik gunung lah gitu. Oh gitu, justru oke. Konten gue Jadi berdua semuanya jangan naik gunung ya. diambil orang lagi. Jangan naik gunung ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin konten lagi ya. Kita bikin konten lagi. Kita hari ini tuh kedatangan tamu spesial. Sebetulnya sudah pernah ketemu sebelumnya, dan akhirnya kita ketemu lagi setelah berapa bulan. Orangnya menarik, unik, banyak banget yang bisa kita bahas di kehidupannya. Karena menurut gua sebagai pandangan gua sendiri, banyak nilai tentang kehidupan apa yang dia kerjakan sehariannya. Nah, kesehariannya apa ntar kita tanyain ke orangnya langsung, oke? Orangnya itu adalah Mas Awe. Halo Mas Awe. Assalamualaikum Mas Awe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam anak gunung. Anak gunung. Woi. Kalau mana gunung. Ngomong-ngomong rambut makin gondring aja. Iya, ini udah tukang cukur malas motong. Yoi. Guntingnya pada patah ya. Samson dong. Gila. Ya, jadi Mas Awe ini adalah salah satu anak gunung katanya. Anak gunung yang kalau anak sekarang tuh anak gunung tuh anak senja ya? Alam Enggak ya? Senja ya? Anak senja. Anak senja ya? Iya nggak sih? Anak Beda sekarang dong. ya. Rata-rata. Oh gitu ya? Iya, rata-rata. Iya nggak sih? Mas Awe? Kalau sekarang. Kalau sekarang, kalau dulu sih anak gunung ya? Anak gembel. Wah, anak gunung dulu tuh terkenal Mapala. Anak UI biasanya. Ya kalau Mapala kan bentuk organisasi di level kemahasiswaan. Oh. Mahasiswa pencinta alam. Cinta alam, cinta Kalau alam. di sekolah Sispala. Sispala. Siswa pencinta alam. Oh. Ada lagi di kategorinya di luar sekolah, KPA, Komunitas Penggiat Alam. Oh. Emang tugasnya mereka tuh ngapain sih? Kalau bicara tugas sih nggak ada tugas sebetulnya, cuman kalau bicara ini ya, maksudnya bicara organisasi ya, mereka tuh cuma dapat kayak apa sih ya, Apa? Mandat. dasar lah, dasar pengetahuan bagaimana sih kalau misalkan kita hidup di gunung, Oh. hal seperti itu. Banyak pelajaran tuh banyak kayak model mountaineering, kayak navigasi, hal gitu. Jadi navigasi tuh kayak kita belajar kalau misalkan kita tersesat, kita bisa tahu posisi kita di mana sih. Ya, terus cara keluarnya bagaimana sih itu kalau survival. Kalau survival tuh pada saat kita nyasar apa aja yang bisa kita makan di hutan. Kita botani zoologi kita belajar nih. Pohon apa, daun apa, akar apa yang bisa kita makan. Mana yang beracun, mana yang Gimana cara untuk bertahan hidup sana, gitu ya? gitu. Sebetulnya konsep utama dalam naik gunung tuh apa sih? Dalam arti kayak gini loh. Kalau misalkan kita mau nonton, itu udah jelas tuh. Kita ke bioskop dan kita nonton gitu. Tapi kalau misalnya naik gunung tuh apa sih? Apakah cuma naik ke summit dan udah selesai pulang? Atau prosesnya itu yang bikin orang tuh jadi tertarik untuk naik gunung gitu? Apanya sih sebetulnya? Sampai ketagihan tuh ada orang yang ketagihan. Kenapa? Ya, lu Kayak gila. Mas Awe nih tagihan banget untuk naik gunung. Oke. Beda zaman, beda kepentingan. Oh gitu. Nah, kita ngomongin yang dulu-dulu ya berarti ya, yang dulu-dulu terus baru yang ke sekarang. Oke, ya. boleh. Ya kalau misalkan dulu naik gunung itu lebih cenderung anak-anak yang benar-benar butuh kebebasan. Gitu. Jadi jarang banget anak gunung dalam tanda kutip tuh anak yang lurus-lurus atau baik-baik saja gitu. Biasanya tuh anak-anak nakal, yang sukanya nggak pulang, hidup di rumah kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh butuh suatu tempat yang bisa mengekspresikan dirinya untuk bebas. Kemana tempatnya? Kalau dulu kan sering orang bercandaan, jangan pada rese, kalau mau pada rese di hutan aja sana gitu. Iya. Bercandaannya kayak gitu orang tua. Iya. Nah, itu di sisi anak-anak yang nakal. Tapi kalau di sisi anak-anak yang mungkin cenderung baik segala macem, mengingat zaman dulunya lagi leluhur pada saat bertapa, mencari ilmu, mencari
ketenangan, itu ke hutan, ke gunung. Nah itu biasanya yang dilakukan oleh teman-teman kita pendaki yang benar-benar menganut agama kuat. Iya. Mereka bertadabur, ya kan, memanjatkan doa. Kalau misalkan di gunung tuh lebih senyap, lebih sepi, hal kayak gitu. Lebih khusyuk ya? Betul. Kayak zaman Rasulullah ya, seperti Gua Hiro gitu Ah, kan gitu ya. kayak gitu-gitu. Lebih tenang. Lebih. Jadi hal itu terus dilakukan saat itu. Tidak ada kebutuhan untuk bisa mengeksploitasi diri. Kalau sekarang kan agak berbeda zamannya. Ada kepentingan yang dicari saat ini untuk bisa mempromosikan diri kita. Iya. Artinya kita bisa berfoto, Iya, kita iya. posting, follower jadi banyak, hal-hal gitu kan. Nah, terus kenapa sih? Apakah emang butuh kebebasan aja, ataukah cuman mau berdoa aja di sana? Ya enggak juga. Pada saat kita melakukan pendakian, ternyata nemu sesuatu yang unik. Apa itu? Pada saat kita naik gunung pertama kali di gunung tersebut, oke lah summit atau puncak, kita jadi tujuan. Tapi kalau mungkin yang sudah berulang kali naik gunung, lama-lama paham, ternyata bukan puncak tujuannya, Apa tuh? tapi proses. Nah kan. Proses. Gitu. Jadi Sama seperti hidup ya. Yes. Bukan pencapaiannya, tapi proses untuk mencapai sesuatunya itu ya. betul. Jadi sama nih halnya sama yang kita lakukan sekarang nih, Jo. Enggak. Kita berangkat kerja. Setiap hari kita berangkat ke satu tempat yang sama. Iya. Apakah kita yakin yang kita lakukan itu terus setiap hari? Informasinya kita itu terus yang didapat tiap hari. Ilmunya itu terus. Enggak kan? Pasti ada sesuatu yang bertambah. Naik gunung pun seperti itu. Misalkan naik gunung gede. Walaupun orang itu berpuluh-puluh kali naik satu gunung gede itu, tapi setiap kali dia naik pasti akan dapat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Gitu ya. Pasti. Pasti ada Cobain pengalaman aja baru. nanti. Pasti ada pengalaman baru ya? Pasti. Kalau bisa menyikapi hal itu. Kalau tujuannya memang mencari ketenangan, mencari proses, mencari kenapa sih kita harus naik gunung? Oh, kita melatih kesabaran. Terus kalau ketemu orang, bagaimana sih etikanya, bertata krama. Kalau anak-anak kota sekarang diajak naik gunung, seneng mereka. Wah, ternyata di gunung orangnya ramah-ramah ya. Papasan negor, hati-hati ya bang, 5 menit lagi bang, semangat ya bang, gitu. Hal-hal kayak gitu dilakukan. Walaupun baru kenal gitu. Belum kenal, hanya papasan. Tapi ditanya langsung ramah menjawab. Coba di mall. Nggak ada. Beda. Perbedaan Beda, gitu beda, ya. beda. Perbedaan. Jadi banyak yang merasa nyaman akhirnya kayak gitu. Berproses. Gua kalau sekarang ditanya, "Weh, kenapa sampai sekarang lo masih naik gunung?" Prosesnya itu. Kalau nikmatnya di mana, Weh? Nikmatnya gue sih emang bukan puncak. Cuman pada saat jalan sama temen ngobrol, ketawa-ketawa, ya itu yang asik sih. Gitu. Nah, itu yang bikin gue ketagihan. Sampai sekarang. Dan cuman bukan naik gunung buat hura-hura. Iya. Artinya ini mendapatkan cuan kalau sekarang. Iya, Jadi gue kan juga tergabung di APGI, di Asosiasi Apa tuh? Pemandu Gunung Indonesia. Oke. Apa Jadi ini? sebagai guide juga. Jadi kalau misalkan ada trip atau tamu yang minta dianterin ke pendakian, ya gue nganter. Ada biayanya. Bisa dijadikan mata pencarian. Artinya sudah diakui, disertifikasi bahwa ini adalah profesi. Gitu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang, Zaman sekarang. ya medsos lah. Iya. Kebutuhannya itu. Berarti emang beda-beda ya Beda. niat dari awalnya. Emang sih kadang-kadang kalau gue lihat di medsos itu ada beberapa teman naik gunung kelihatan sih orang yang emang buat kebutuhan konten. Karena kayak naik gunung tuh lebih kayak sekarang tuh kayak lifestyle sih. Bukan lifestyle sih, kayak Gaya-gayaan. kayak gaya-gayaan gitu. Kayak suatu, ini gue naik gunung. Gua anak loh. gunung nih. Gue anak gunung loh. Ada suatu Pride tersendiri gitu. pride loh. tersendiri gitu loh. Dan kok Padahal kocek. kalau mau dipikir tuh gunung dan pantai ya. Gunung dan pantai sama-sama suatu destinasi. Sama-sama satu keindahan dari Tuhan gitu. Dan sama-sama untuk ke sana ya ada effort lebih, entah untuk mau ke pantai, misalkan pantainya pantai di jauh mana, misalkan di Raja Ampat atau misalkan di mana, itu benar-benar butuh biaya, butuh apapun ke sana. Sama juga kayak naik gunung gitu. Tapi gue ngerasa kayak dua destinasi ini agak berbeda ya, ketika orang foto di pantai dan foto di gunung tuh orang lebih pride sendiri ketika dia naik gunung. Gue nggak tahu sih, gue ngeliatnya gitu. Yes. Ya nggak Itu sih? Betul banget sih, karena nggak semua bisa.
Nah, ya itu, nggak semua bisa. Gitu. Jadi, Prosesnya berarti kan? proses suatu kebanggaan itu pada saat kita bisa melakukan sesuatu dan orang lain nggak bisa. Oh, oke itu ya. Berarti ada suatu kebanggaan nggak buat Mas Awe sendiri kalau misalnya bisa ke summit? Iya, itu kan dulu dilakukannya itu kan dulu. Maksudnya suatu kebanggaan sudah bisa ke sana, pernah ke sana, tapi tidak membandingkan ke orang bahwa oh dia nggak bisa ke Bisa, sana. lu bisa. Bukan berarti dia nggak bisa, siapa tahu aja waktunya nggak ada. Kan naik gunung atau apapun kita kan cuma punya 3 faktor. Apa tuh? Sehat, waktu, uang. Oke. Apapun itu sebetulnya bukan naik gunungnya. Sehat, Ya ada sehat, ada waktu, ada uang, harus 3 itu. Salah satu nggak ada ya nggak bisa kan gitu. Oh. Nah, pantai juga sebenarnya kan sama gitu. Waktu, sehat, Sehat, uang uang. gitu. Hanya saja kalau ke pantai orang ya Lebih keluarga, gampang. ibu-ibu, anak kecil, orang tua kayak kakek bisa. Sampai di parkiran jalan 20 meter sampai pantai. Sampai pantai. Cuman kalau puncak gunung Betul anak ya. muda sehat pun belum tentu berani atau Iya. belum tentu bisa ke sana. Karena tidak bisa dicapai dengan kendaraan, mungkin ya naik mobil ke puncak gunung kayak nggak mungkin Nah, juga kan. Itu pride itulah yang membuat mereka suatu apa ya? Kayak bangga, wah gua udah bisa. Gue bisa naik gunung udah nih, bisa foto naik. lah di atas. Gua gitu. udah conquer gunung ini, gua sudah Yes. melakukan gunung ini gitu ya. Cuman sangat disayangkan. gitu. Karena udah belok ya, maksudnya kalau zaman dulu yang Mas Awi bilang kayak untuk naik gunung itu punya nawa itu sendiri beda sama sekarang lah. Yap. Nggak salah kalau gue bilang sih mereka buat konten segala macam. Kalau memang anaknya kreatif, dibuat konten dan menghasilkan ya kan halal-halal Iya saja, sih, ya. itu kan halal saja. Yang sedikit berbedanya itu apa ya? Kalau dulu tuh ketemu anak gunung di jalur di pendakian, kita tuh sempet tukeran alamat, nomor telepon rumah mungkin datang tuh sampai bawah kita silaturahmi segala macam. Saat ini tuh rasa menghargainya emang agak kurang. Ini gue nggak ngomongin ini ya, maksudnya nggak ngomongin. Nggak membandingkan dulu dan sekelompok sekarang ya. Cuman realnya sekarang begitu. Bahkan ketemu pendaki ya bertemu sapa oke. Tapi di camp area itu walaupun tendanya sebelah-sebelahan mungkin nggak ngobrol sekarang. Mereka nyeter musik tuh kenceng-kenceng. Padahal dulu kita berteriak agak sedikit kenceng aja kita tegur gitu. Bro, jangan teriak-teriak atau Mas jangan teriak-teriak. Karena hutan ini bukan rumah kita gitu kan. Tetangga aja nggak suka, apalagi penghuni asli. Maksudnya penghuni asli tuh binatang. Terus ada yang bawa musik box, Oke. gitu kan. Berapa ratus grup Masih gitu kedengeran. kan. Musik masing-masing dengan musik kesukaannya. Ada yang dangdut, ada yang jazz, rock, R&B segala macam. Mereka nyetel gitu kan. Berisik. Mereka nggak sadar bahwa apa namanya frekuensi suara radio atau musik itu mengganggu telinga binatang. Dan itu pendidikan yang mereka nggak terima. Makanya kalau misalkan naik gunung sekarang based on-nya adalah konten tapi mereka tidak mengerti basicnya, akibatnya akan itu. Nah pada saat mereka lakukan itu, binatang pada kabur. Akhirnya yang kita niatnya mau naik gunung, mau cari yang hal kayak gitu udah nggak nemu. Sekarang malah kedengarannya bunyinya Justin Bieber lah, apalah gitu. Belum tentu pendaki lain suka. Mereka sih oke, senang-senang nyanyi. Cuman siapa tahu sebelahnya sukanya dangdut gitu kan. Kan mereka merasa kurang nyaman juga. Nah hal-hal yang kurang menghargai itu sekarang lebih banyak. Sampah, jadi Iya masalah. Nah, padahal secara basic naik gunung itu kan suatu kegiatan. Kegiatan yang mungkin sekarang diarahkan ke aktivitas pariwisata gitu kan. Jadi naik gunung adalah aktivitas pariwisata gitu kan. Nah, dilakukannya di mana? Tempatnya itu di hutan. Nah, hutan itu apa? Hutan itu kawasan konservasi. Zona konservasi. Makanya kalau naik gunung tuh ada istilahnya bayar simaksi. Apa itu simaksi? Jadi surat izin masuk kawasan konservasi. Oh, ada tiket masuk tuh? Iya, itu namanya simaksi. Nah, kenapa namanya simaksi? Bukan tiket masuk, gitu kan? Karena kita masuk hutan memang benar-benar masuk kawasan zona konservasi. Yang benar-benar dikelola sama Kementerian Kehutanan segala macam. Hanya diambil sebagian jalurnya atau sedikit jalurnya untuk kegiatan pariwisata. Pariwisata itu. Misalkan zona jalurnya hanya 1,5 meter gitu kan. Karena banyak ngebludaknya pendaki, zona 1,5 meter yang diberikan ke kegiatan pariwisata ini jadi meluas.
Akhirnya zona konservasi makin rusak. Ya, jadi secara kebutuhan ekonomi naik lah nih pendapatan segala macam, tapi secara alam Jadi rusak. Rusak ya. Oke. Ya enggak cuman orang, gua termasuk salah satu orang yang rusak karena gua juga naik gitu. Cuman bagaimana caranya biar enggak makin rusak, ya gunakan jalur yang ada, sampahnya bawa turun lagi hal gitu. Ya Mas Awe ini sekarang udah berapa gunung nih dinaikin? Lupa Sudah berapa gunung ditaklukkan oleh Mas Awe? Total gunung di Indonesia ada berapa sih? Sekitar 170-an. 170-an. 70. Sudah semua? Enggak, belum semua. 100 Belum. ada? Kalau 100 sih, belum juga kalau 100. 50? Puluhan kali ya? Ya sekitar puluhan lah. Puluhan ya? Cuman mungkin satu gunungnya ada yang Berkali-kali puluhan juga. gitu kan? Berkali-kali. Naik dari tahun 97. Wow, 97. Oke, saya mau nanya, pertanyaan saya tuh gunung untuk para pemula tuh apa sih yang baru mau mulai naik nih? Gunung apa yang menurut Mas Awe dengan pencapaian yang gak jauh-jauh banget gitu ya, gak lama naiknya tapi bagus, dan gunung apa yang tersulit menurut Mas Awe? Dari yang termudah dan tersulit. Nah ini sering salah persepsi. Bicara mana gunung yang baik buat pemula. Sebetulnya semua gunung bisa buat pemula. Yang terpenting adalah bagaimana kita tahu dulu gimana sih kontur gunung tersebut, cuacanya bagaimana, medannya bagaimana. Observasi dulu sebenarnya. Yes, terus kesiapan perlengkapan kita bagaimana, fisik kita bagaimana gitu kan. Itu udah semuanya matang, semua gunung normal buat pemula. Tapi sekalipun itu expert, tapi meremehkan sebuah gunung yang dia nggak mau tahu jalurnya kayak apa, camp airnya di mana, sumber airnya di mana, cuacanya bagaimana, binatangnya gimana, ya tetap aja jadi masalah. Jadi Benar-benar. pemula atau tidak pemula tergantung bagaimana kita mencikapi di awal. Kita harus tahu dulu nih Harus tahu, gunung mana yang mau observasi kita dulu naik. ya. Kalau kitanya semua siap, insya Allah lah gunung mana aja juga. Yes. Gunung yang paling unik? Unik versi Mas Awe? Yang berkesan? Paling berkesan atau terhoror lah atau apa? Ntar dulu, bridging dulu. Oke. Kalau misalkan terunik, ya Berkesan ya berkesan sih satu sih ya ada Kerinci karena pertama kali itu Kerinci, gua naik ya. gunung. Kelinci. Kerinci. Kerinci. Oh. Kerinci itu di mana ya? Di Padang dan Jambi. Oke. Bagian. Jadi dua daerah. Lo ini? Padang dan Jambi perbatasan Iya, gitu ada gitu. gunung. Terus gue suka juga Gunung Slamet karena menurut gue itu gagah. Cuman itu kan perspektif Iya, masing-masing iya, ya. masing-masing. Menurut gue gagah. Terus kalau misalkan indah mana ya, gue bilang sih Rinjani indah. Rinjani. 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 Rinjani itu yang ada di film ya? Iya. Kalau surga mana Argopuro Argopuro di mana? di Jawa Timur. Kenapa dibilang surga? Iya menurut gue komplit lah. Treknya jauh Oh. gitu kan, terus savananya banyak, danaunya ada, bagus tempatnya. Binatang juga masih banyak kita bisa Indah lihat. ya? Merak masih bisa kita lihat. Boleh segala tuh. macam. Hal gitu. Argopuro. Ya itu trek terpanjang di Jawa. Gitu. Buat pemula kayaknya agak ini ya. Nyiapin fisik harus. Iya normalnya Persiapannya. 5 hari 4 malam lah. 5 hari 4 malam. Kalau bisa cepet 4 hari 3 malam. Tapi paling nyaman 5 hari 4 malam ke sana. Berarti kalau trek panjang gitu ada toilet ya, harusnya? Enggak ada. Nggak ada. Permisi terus. Ada beberapa gunung yang udah ada toiletnya sih ada. Ada. Kayak Gunung Gede udah ada toiletnya kalau lewat jalur Cibodas sudah ada sampai ke Kanang Badak. Kalau di Papandayan karena itu TWA kan Taman Wisata Alam udah ada toiletnya. Semeru ada toilet sampai di Ranukumbolo gitu aja. Sisanya ya Terus kalau kebelet gitu gimana? Kan kita kan kayak nggak boleh kencing sembarangan nih. Bawa botol atau gimana? enggak juga. Oh iya. Ya jadi kayak kita balik lah gitu kan misalkan yang ngorek lah bikin lubang. Oh iya, tanah itu. lubang. Kita bikin lubang. Kayak kucing gitu ya? BAB di situ. Kalau pipis sih nggak gali biasanya langsung pipis. Yang penting jangan di jalur, agak menjauh jadi jalur. Nah, terus baru masuk nih Jam. Baru masuk. Oke. Baru ngomong. masuk. Nah Apa kan ini katanya kan masuk-masuk? kalau misalnya Lampu, orang lampu, lampu. awam, Gelapin lampu. yang tinggal sini siapa ya? Tadi tinggalin lagi kayak Oh, belum. iya. Nah, kan katanya kalau di gunung itu kita nggak boleh ngomong sembarangan ya, Mas Awe. Sembarangan tuh dalam arti kayak dasar lu binatang atau apa gitu. Karena itu mengganggu
orang yang berpenghuni di sana ya. Itu bener nggak sih, Mas Awe? Kak, sebetulnya itu simple sih, maksudnya nggak usah dianalogikan ke gunung ya. Anggaplah Dimanapun kita ya. rumah. Nih misalkan base camp lo, tempatnya di garasi gitu kan. Gue tamu datang ke sini. Pada saat gue datang baru sampai gue teriak-teriak, kampret nih, tempat nggak enak banget. Wah kampret, tempat Iya, dingin tersinggung banget. lah. Kira-kira yang punya rumah marah nggak? Tersinggung Wah sih. iya gue kasih makan sih biasanya sih. Terlalu baik sih. Gitu lah, jadi Enggak, tidak bicara, jangan bicara kasar, jorok sembarangan itu gue rasa nggak cuma di gunung lah Iya gitu sih. kan. Gitu, dimanapun gitu kan. Cuman karena kenapa gunung? Karena memang kan itu tempat tinggalnya lebih dalam tanda kutip itu adalah tempat tinggalnya makhluk-makhluk astral yang lembut. lebih banyak lah di sana. Karena kan ada istilah kalau jin, setan segala macam, kalau ini bangkang dibuangnya di gunung. Istilah Iya orang sih. tua zaman dulu. Sebenarnya sih nggak cuma di gunung sih. Kalau misalnya ada ruangan yang udah lama nggak tempat tinggalin, biasanya mereka ngisi ya. Jadi apalagi gunung Apalagi ya, gunung. yang notabene emang bukan tempat orang bertempat tinggal di sana gitu loh. Ya, make sense sih. Make sense. Semuanya sebenarnya make sense, cuman orang kita aja yang terlalu melebih-lebihkan atau ya. menghoror-hororkan gitu kan. Dan biasanya horor itu viral ya. Setuju nggak? Setuju. Karena emang di situ ladangnya. Di situ ladangnya. Ladang konten sekarang di horor. Iya sih. Kayak film juga banyak horor. Kayak film teman saya itu ada yang ratusan ribu. Iya, lagi Yang baru naik kemarin. ini banget, box Ada office. sampai jutaan juga ada. Si itu siapa? Si itu korupsi, kolusi, nepotisme. Menjelang Menjelang subuh. Isya, Menjelang maghrib. menjelang sahur gitu. Menjelang nikah. Kayak gitu sih. Oke, kalau Mas Awe, kalau Mas Awe sendiri, apa sih yang dicari? Atau apa ya bahasanya? Kenapa sih ajakan ke orang-orang yang nonton nih? Kenapa sih kita semua harus naik gunung? Kalau gue malah jangan naik gunung lah gitu. Oh gitu, justru oke. Konten gue Jadi berdua. semuanya jangan naik gunung ya. Diambil orang lagi. Jangan naik gunung ya. Ya naik gunung ya. Nggak, mungkin kayak apa sih yang Mas Awe bisa kasih ke penonton gitu di garasi ini? Kalau kita naik gunung tuh berguna untuk kehidupan kita sehari-hari ini apa? Satu sih mental, yang jelas mental. Karena butuh kemandirian yang sangat besar untuk bisa bertahan hidup. Oke. Artinya Survival yang mungkin kita di rumah mau minum bisa, Mbak beli minum Manja, dong Mbak. manja. Di sana kan nggak bisa. Oh jadi nggak bisa bawa armin di sana? Apa-apa harus kita lakukan sendiri Iya, kan. benar. Iya. Bahkan kalau misalkan mau minum, kita di sini ngambil ke dispenser, jalan hanya 2 meter nyuruh Mbak. Gitu. Di gunung harus ngambil ke mata air 1 jam, jalan kaki bolak-balik 1,5 jam atau 2 jam. Ya mau nggak mau harus jalan. Kalau nggak jalan dia nggak minum. Nunggu Iya hujan. sih. Ya kalau hujan. Oh, iya juga. Kalau lagi kemarau, Bawa pawang hujan lagi. ya gitu lah. Rora. Jadi ngajarin kita untuk bisa mandiri itu Satu sangat itu. jelas. Ngajarin kita untuk bisa disiplin sangat jelas. Karena di gunung itu waktunya jalan ya harus jalan. Waktunya break harus makan ya harus makan. Waktunya tidur harus tidur. Lu coba ngaco aja dari 3 aturan itu berantakan. Bener kan? Kalau misalnya tiba-tiba waktunya kan stamina kita beda-beda nih Mas. Mm-mm. Kalau tiba-tiba di jalan ada yang capek, aduh gue capek nih, tapi bukan waktu istirahat tuh gimana? Iya break tetap. Ditungguin ya? Tungguin. Oh tungguin tapi bareng-bareng, nggak tinggal kan? Iya harusnya gitu tungguin. Karena ya benar fisik kan beda-beda. Makanya naik gunung kalau misalkan kita ngetim ya harus benar-benar fix bahwa kita akan sejoli lah, artinya kita Kita ada satu tim nih. satu tim gitu. Mau apapun yang terjadi ya kita usahain bareng-bareng. Iya. Satu capek ya break lah. Nah waktunya makan misalkan jam 1 atau jam 12 kita break makan ya. Gitu. Jangan sampai ada salah satu teman kita yang bilang gue belum lapar nih. Lu aja dulu makan, nanti kita Kalau enggak. bisa sih Oh semua itu makan jangan. ya. Karena apa? Pada saat selesai makan, bertiga makan misalkan satu enggak. Jalan nih, waktunya kita berjalan, dia ribut lapar. Ya, Repot kan? merusak pola ya. Kan nggak cuma langsung makan, kita ngeluarin dulu, masak lagi, habisin waktu. Nanti kemalaman, segala macam hal gitu. Tapi buat penonton kalau misalkan dia mau naik gunung nih, tapi solo rank gitulah ya. Naik gunung gitu, solo squad lah. Dia nyari squad di atas bisa ya? Kayak, oh gue ikutan rombongan kalian dong, boleh nggak?
bisa Boleh sangat ya? banyak Boleh ya? kayak gitu. JB gitu. Sangat banyak kayak gitu, dan gue termasuk orang yang suka So gitu ya? Oh, iya? Gue lagi solo nih di sini gitu. Bisa ikut party nggak? Dan rata-rata mereka nerima aja gitu. terima aja, malah seneng kok. Pernah ditolak nggak? Enggak sih. Nggak pernah ya? Enggak. Tapi juga hampir nggak pernah numpang. Oh, malah Karena gue sendiri ya? jalan sendiri ya, pribadi Nikmatin sendiri ya? Buset. Artinya Keril gue ini sahabat gue. Kalau orang bilang sekarang bestinya gue lah gitu. Wih, ibarat kata Subasa, Iya. Bola adalah sahabat. Seberat-beratnya Keril gue nggak akan kasih ke orang. Oh. Karena di Keril gue ini ada rumah sakit, ada restoran. Walaupun pipis. Iya, jadi gue anggap ini rumah di Keril gue ini harus ada rumah sakit, harus ada restoran. Semuanya harus ada di situ ya? Kayak kantong Artinya, Doraemon ya? pada saat kita butuh istirahat, ada rumah artinya ada tenda atau flysheet buat bikin bivak. Ada rumah sakit artinya pada saat kita sakit, butuh obat, P3K. kita punya P3K. Butuh restoran pada saat kita lapar, kita punya logistik. Itu kok. Gitu. Kalau misalkan kita sudah bisa buat mengakomodir dari 3 itu, kita solo sendiri nggak problem. Oke, ngomong-ngomong tentang satu tim tadi tuh, kita satu tim naik ke atas. Bener nggak sih kalau ada jalan satu tim ke atas itu akan terlihat katanya karakter orang tuh kelihatan pas naik gunung. Setuju. Itu bener adanya seperti itu. Setuju. Oh ya? Kelihatan kok. Maksudnya yang malas siapa, yang banyak ngoceh nggak kerja siapa, yang banyak kerja tapi diem aja juga banyak. Yang egois tuh kelihatan. Kelihatan. Apa? Banyak Makan kerja. sendiri. Kelihatan. Oh, ada nggak? Ngumpetin Ada nggak? makanan. Ada nggak? Oh iya deh. Banyak. Yang ngumpetin Oh, makanan ada kayak juga. misalnya makannya bagi-bagi rata nih. Heeh. Dia teman-teman dia masak, dia dilebihin gitu. Iya, ada. Ada ya? Ada. Bahkan bawa logistik atau cemilan dari rumah sendiri dia umpetin. Diumpetin sendiri? Nah, nanti pas lagi sendirian dia makan ada. Yang Oh ada. Nyopet ada. Waduh, kan bukan stasiun ini gunung nih. Mohon maaf nih, bukan stasiun. Iya, Tapi serius, ada ada nggak? loh. Ada. Tuh kan ada nyopet. Ada ya, gue nggak berani. Gue sampai sekarang ada gunung di Jawa Barat yang nggak mau gue daki. Gara-gara disobek tenda segala macam. Tuh kan. Jadi kalau misalkan malam-malam gitu di apa? Ya, kadang-kadang kita tinggal summit, Oh, tinggal sama di tenda. tenda. Emang tenda itu nggak ada gembok? Biar bisa. Itu kan kain Jov. Oh, mohon maaf ya. Kan Itu nggak bisa bikin gunungnya- batako di sana. Kalau di Rinjani copetnya bisa 2 kemungkinan. Apa ya itu? Satunya monyet. Oh. Ah. Monyet. Tuh kan Nin. Monyet. Jangan main ke sana. Enggak, dia bukan monyet dong. Dia Tuh bukan kan monyet. Nin, lur sih. Binturong. Bareng lagi binturong. Kemarin kita ke akuarium itu, nemuin lo. Ketemu Tapi dia. dia kebanyakan tidur. Nanti kita binturong. kasih lihat fotonya, kita ketemuin. Gue ada videonya. Bang. Jadi binturong itu sejenis lanjutin nih. Waduh. Sama ternyata Nin lu. Iya. Soalnya menarik sih. Gue tuh pengen naik gunung tuh karena gue suka apa ya? Gue suka pemandangan di atas awan. Oh, Gue tuh negeri di suka atas ngeliat awan. tuh pemandangan di atas awan. Jadi kalau misalnya bawa awan-awan tuh gue suka ngeliatnya. Gue tuh suka pantai karena panasnya. Tapi gue suka pemandangan tuh awan, apapun yang di atas awan tuh gue suka ngeliatnya. Kayak misalnya gue naik pesawat pun, biasanya tuh kalau pas awal-awal tuh sebelum gue tidur di pesawat tuh gue ngeliat dulu awan tuh kayak bagus ya, kayak tenang gitu. Nah tapi masalahnya, waktu gue pernah naik gunung, Bromo sih sebetulnya ya, waktu kebutuhan kerja, itu napasnya kayak tipis gitu. Sengal-sengal gitu ya? Bener sih, sebenarnya sempat ngobrol sama Mas Awe. Karena mungkin tuh gara-gara malam, emang kita ngambilnya ini Mas Awe Fajar. Oh, jadi trekkingnya malam. Jadi trekkingnya malam gitu. Itu bener kayak mau pingsan, kayak nggak kuat gitu loh. Kayak kurang oksigen gitu. Dan dari situ gue mikir kayak, aduh, kayak gue emang bukan ditakdirkan untuk naik gunung, Bukan gitu, jadi dan anak nggak gunung kuat. gitu ya. Ternyata salah cara Ternyata ya. salah, ternyata salah. Gimana Mas Awe? Emang bener ya? Iya, jadi kalau misalkan gunung kan identiknya pohon dong, hutan kan gitu. Kalau jalan malam, ya kalau sudah mulai gelap kan tahu sendiri oksigen kita rebutan Iya, sama iya, iya, iya. Sama pohon kan. Pohon. Nah, pohon dia yang ngisepnya Oksigen, oksigen, tapi ngeluarin ngeluarin karbon karbon monoksida. dioksida. Pelajaran SD kelas 4 itu. CO2 tuh. Ternyata gitu ya? Yes. Bersepengaruh itu ya? Sepengaruh itu, cuman sebetulnya sih emang ada teknik gitu kan, teknik jalan kalau misalkan. Tetap tidak terelakkan kalau kita rebutan sama apa namanya, sama pohon gitu, oksigen. Jalannya jangan menunggu capek baru break. Terus? Jadi misalkan kalau kita jalan 1 menit terus sudah ngos-ngosan gitu, sebelum ngos-ngosan berhenti, Oh gitu. berhenti, tarik nafas, jalan lagi. Nah terus jalannya itu nggak usah terlalu besar langkahnya, Oh kecil-kecil aja ya? kecil-kecil. Karena kalau misalkan terlalu besar itu banyak energi yang kita pakai buat ngelangkah.
kan butuh ngedorong. Iya, Jadi kan iya, tetap iya, energi iya, yang iya. keluar. Bagi tanjakan ya. Yes, sebagai tanjakan. Jadi usahain aja kecil tapi stabil, konstan. Gitu. Oh, kalau dia istiqomah tuh. Iya. Sedikit-sedikit istiqomah. tapi dilanjutin terus. Betul. Jangan berusaha ngebut tapi baru jalan sebentar udah habis bensin. Iya, iya, iya. Terus aku suka air terjun nih, Mas Awe. Gunung apa yang ada air terjunnya? Gunung apa yang ada air terjun? Ini kayak tebak-tebakan ya. Gunung apa yang ada air Gunung terjun? Ah, Mana ya? Ada nggak yang bagus gitu? Banyak sih. Yang bagus. Niagara. Iya, gede juga. Niagara. bagus. Oh, iya. Rinjani via Torean juga bagus. Via Torean? Iya, jalur Torean turunnya bagus. Gitu kan. Gede tuh juga bagus. Itu ada bidadarinya nggak? Iya. Kalau itu cerita gua tuh, yang air terjun dari Katanya kalau kita ngelempar telur, Jaga sumur. balikinnya bidadari. lempar telur. Lu main Harvest Moon nggak sih? Oh iya benar. Iya kalau kita lempar telur benar dapat dari. Ntar ada VT-nya. Ke itu air terjun ntar yang dibalikin telur emas. Telur emas ya. Ini gua nggak main game nih. Nggak main game ya? Nah, nanti kita bikin bawa PS ke atas. PS1. Tapi gua pribadi sih emang gue jujur gua ada wishlist gua tuh naik gunung, tapi belum kesampaian sampai detik ini juga. Belum pernah gua. Tapi pengen banget dan gua justru lebih suka ke pantai. Kenapa? Karena pantai gue suka sunsetan. Gue suka sama yang namanya matahari terbenam, gue suka banget secinta itu. Tapi gue emang jujur gue pengen banget ngerasain sama yang naik gunung. Nah, makanya itu gue banyak nanya sama lo. Gue juga banyak lihat gunung-gunung kemarin, gunung apa aja sih yang paling gampang didaki, Papandayan salah satunya. Dan mungkin kalau gue pribadi ya, gue pengen naik gunung itu karena gue kayaknya ngelihat bener nggak sih banyak orang naik gunung tuh kayak ada yang bilang kan, kalau lagi stres banyak masalah naik gunung lo fresh gitu loh, kayak pikiran tuh Di recharge gitu ya. nah recharge gitu loh. Itu bener nggak sih orang bisa bilang itu? Kalau lo lagi stres pusing atau lagi banyak masalah lo ke gunung deh, lagi ngalamin masalah yang berat banget dalam hidup, naik gunung deh gitu. Sebetulnya sih bukan naik gunung ya. Ah. Cuman jawabannya apa yang lu suka ya lakuin. Iya. Ngerti gak sih? Misalkan ya, Ya. dia sukanya dugem gitu kan. Terus dia lagi stres, terus suruh ke gunung masih aja stres lah. Lu stres juga ya? Cuma kalau dia happy jadi dugem ya, ke dugem dia Oh. happy kan gitu. Mungkin secara nggak langsung itu sebenarnya pengalihan sih ya. Kalau misalnya lo lagi stres, stres lu bakal tetap masih ada. Tapi pada saat itu sejenak mengalihkan pikiran lu ke suatu hal yang lain. Betul. Mungkin ya. Oh, ya mungkin tiap hari kita ngeliatnya rumah, Ah, gedung-gedung, tiba-tiba ngeliat ya. kita ngeliatnya pohon yang luas tanpa terbentang, awan apa Iya. gitu. Pada saat itu aja, pas turun gunung stres lagi ya. Stres lagi. Back to basic ya. Back to basic. Back to Ya basic. kan itu fungsinya recharge kan gitu. Iya Kita sih. refresh dulu sebentar. Lagi gitu. Makanya jadi tempat wisata lah sekarang. Iya. Untuk naik gunung apa aja sih sebetulnya hal basic atau peralatan basic yang harus dibawa? Kalau peralatan ya satu udah pasti ya. Tadi gue bilang tadi tiga poin itu ya rumah sakit sama restoran. Berarti makanan, Tempat P3K, tinggal, dan tenda, P3K gitu gitu. kan. Jadi ibaratnya makanan misalkan. Naik gunungnya 2 hari, tapi jangan bawa makanan buat 2 hari. Harus disparein 1 hari. Bawa logistiknya buat 3 hari. Kenapa? Misalkan terjadi sesuatu, Tersesat. kita sakit atau teman kita sakit atau mungkin tersesat, kita masih punya stok logistik. Untuk Kalau 1 baju? hari. Baju juga sama, harus ada baju ganti. Bukan yang buat gaya-gayaan, tapi kalau misalkan di jalan kita kena hujan, baju basah. Iya, benar-benar. Kita begitu sampai camp area, kita masih punya baju kering. Karena risiko kondisi pakaian basah, kita di gunung bisa kena hipotermia, Hipotermia. Kedinginan ya. kedinginan. Pernah tuh gue di Puntang tuh. Hampir hipotermia. Sampai itu tangan biasanya sakit-sakit gitu. Tangan. Paling dingin di mana sih gunung? Relatif sih Jov, kalau dingin mah. Kalau ya gue bilang satu gunung, nanti ada yang nyebut Ada yang gunung bilang, oh enggak ini gunung ini karena- dingin. Tapi enggak sepengetahuan Mas Awi aja yang Kayak paling. Kilimanjaro tuh ya. Wah, ya tahu cuma di Jauh banget. Kilimanjaro itu di mana sih? Afrika ya? Kalau Afrika bukan sih? bicara Jabar, ya Afrika. Afrika kan? Kalau bicara Jabar, gue sih masih pilih Papandayan yang dingin. Itu paling dingin ya? Walaupun pendek. Minus ya? Gua dingin banget. Berapa Enggak derajat? nyampe minus sih. 10 ada? Dieng minus Ya, loh. sekitar 9. Nah, 9. kalau Dieng itu termasuk salah satu desa tertinggi di Jawa kan. Buat dinas pariwisata Wonosobo, pokoknya keren. Wonosobo juga? Iya. Berarti terurus ya. Hah? Iya, pariwisata Wonosobo. Iya, Mengurusin kebetulan orang. juga lagi ada kerjasama. Oh, pantesan.
mantap, menjilat. Lagi bikin coba ada nah, proyek oke. kecil-kecilan lah. Mas Awe, kalau kita mau naik gunung nih, kira-kira kita tuh harus sampai puncak nggak sih? Atau ada yang nggak sampai puncak nggak apa-apa gitu loh? Atau emang kita setiap naik gunung harus sampai puncak gitu?